Halo, perkenalkan nama saya Lola Arista, saya dari Keperawatan Kelas A kelompok 4 dengan nomor NPM 2222014041. Di sini saya akan membuat video mengenai sel prokaryotik. Pertama-tama di sini saya akan menyediakan alat-alat untuk menggambar seperti pensil warna, kemudian buku gambar. Di sini saya sedang membuat sketsa dari sel prokaryotik dan ini adalah hasilnya. Kemudian di sini saya sedang membuat bagian-bagian dari sel prokaryotik seperti pili, ribosom dan plasmid. Kemudian ini adalah hasilnya. Kemudian di sini saya masuk ke dalam tahap pewarnaan. Dan ini adalah sel prokaryotik yang telah saya warnai. Dan ini adalah nama-nama dari bagian sel prokaryotik. Sebelum membahas bagian-bagian sel prokaryotik, terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa itu sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah suatu jenis sel yang tidak memiliki kompleksitas yang tinggi dibandingkan dengan jenis sel lainnya seperti eukariota, di mana sel prokaryotik sendiri tidak memiliki nukleus serta organel membran lainnya. Fungsi dari bagian sel prokaryotik yang pertama, pili. Struktur pendek, kaku, berdiameter kecil, dan berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel dalam jumlah banyak. Fungsi pili adalah sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai faktor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Sitoplasma. Sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik, protein, karbohidrat, dan lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Membran sel. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeable dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Dinding sel. Dinding sel pada eubakteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berkaitan dengan protein serupa dengan kapsul. Dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Kapsula. Kapsul dan lapisan lendir ini berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk melindungi diri dari sistem imun sel inang. Nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Flagellum bakteri atau flagella yang juga disebut bulu cambuk terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagella hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma atau vibrio dan spiral. Demikianlah tugas membahas sel prokaryotik dari saya. Saya ucapkan terima kasih.